Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rona. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai kebijakan luar negeri Indonesia di sektor energi dan landasan diplomasi energi Indonesia. Referensi yang aku ambil adalah dari keempat bahan bacaan ini. Pembahasan pertama adalah mengenai keadaan domestik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 33 provinsi dengan 5 pulau utama. Pulau yang mendominasi perekonomian di Indonesia adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali, dengan total sebanyak 61% populasi dan 61% GDP negara dengan hanya luas sebesar 7% dari total luas Indonesia. Indonesia juga diberkahi dengan 4 miliar barel cadangan minyak terbukti dan merupakan pengekspor batu bara terbesar kedua di dunia dan pengekspor gas alam cair terbesar ketiga di dunia. Memasuki pembahasan mengenai kebutuhan dan permintaan energi di Indonesia. Sesuai dengan grafik yang ada di sebelah kiri, bisa dilihat konsumsi total Indonesia pada tahun 2007 sebesar 191 juta ton. Dan pada grafik di sebelah kanan, terlihat sektor terbanyak yang mengkonsumsi energi adalah industri, disusul dengan transportasi dan rumah tangga. Selain hal-hal di atas, juga ada kebutuhan konsumsi energi dari angkatan laut maupun angkatan darat. Dari sisi permintaan, jumlah konsumsi masyarakat Indonesia sebesar 1,36 juta BPH, sehingga Indonesia terpaksa untuk melakukan impor dari Arab Saudi, Iran, dan Kuwait karena kapasitas kilang Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 70% dari kebutuhan dalam negeri. Indonesia adalah negara konsumen energi terbesar ke-13 di dunia dan terbesar di negara ASEAN. Konsumsi energi per kapita Indonesia cenderung meningkat selama 10 tahun terakhir. Ketahanan energi berarti negara memastikan kondisi di mana ia memiliki pasokan yang memadai dengan harga yang terjangkau. Adanya kompetisi antar negara untuk mendapatkan sumber energi menjadikan bukti bahwa keamanan tidak lagi menjadi hal yang objektif, melainkan hal yang intersubjektif yang berarti mementingkan sekuritisasi. Politik luar negeri berkaitan erat dengan perjuangan kepentingan nasional, maka isu keamanan energi muncul. Sedangkan diplomasi energi merupakan instrumen kunci di dalam kebijakan suatu negara. Hubungan antara ranah domestik dan internasional juga sangat diperlukan di dalam sektor energi, karena dua-duanya dipengaruhi oleh sisi dari diplomasi. Diplomasi yang kita kenal sekarang lebih ke arah politik. Secara tradisional, seperti yang dikatakan oleh Sir Ernest Satow, diplomasi mengacu pada penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melaksanakan hubungan resmi antar pemerintahan negara merdeka. Namun, bisa dikatakan lagi, diplomasi merupakan mekanisme representasi, komunikasi, dan negosiasi di mana negara dan aktor internasional lainnya melakukan tinjauan bisnis mereka. Dengan demikian, kebijakan ketahanan energi negara harus melibatkan diplomasi antar negara, sehingga ketahanan energi dapat terwujud. Kepentingan Indonesia saat ini adalah untuk menjaga keamanan dan kemandirian energi agar kebutuhan energi di dalam negeri dapat terwujud menggunakan metode 4A, availability, accessibility, affordability, dan acceptability. Sebagai salah satu kebijakan luar negeri Indonesia, Indonesia mengambil sebesar 30 hingga 40% dari total produksi untuk diekspor. Pemerintah Indonesia saat ini juga masih terlalu fokus terhadap kebijakan-kebijakan domestiknya dan masih berwawasan ke dalam. Pemerintah juga belum menjadikan energi sebagai sebuah komoditas yang strategis, sehingga pelembagaan kebijakan ketahanan energi pada lembaga pemerintahan masih cenderung lemah, terutama untuk aktor-aktor yang melakukan diplomasi energi. Pada awalnya juga, Indonesia masih belum menjadikan isu keamanan energi sebagai salah satu kebijakan yang penting di Indonesia, hingga kejadian krisis Asia menjadi titik balik bagi keamanan energi Indonesia. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan solusi yaitu pemberlakuan subsidi silang. Namun, kebijakan di dalam negeri untuk subsidi ternyata merugikan Indonesia, karena setiap tahunnya Indonesia menghabiskan 60% anggaran yang setara dengan anggaran tahunan Singapura. Salah satu isu penting yang bersangkutan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan landasan diplomasi energi Indonesia adalah harga energi Indonesia yang masih dikontrol oleh pemerintah dan berada di bawah harga dunia. Harga bahan bakar yang terlalu rendah ini membuat Indonesia menjadi rentan karena beberapa oknum dari negara-negara tetangga
membuat penyeludupan yang terorganisir sehingga merugikan Indonesia. Dari sini terlihat bahwa ketahanan energi Indonesia dan diplomasi energi Indonesia masih cenderung lemah. Masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia, seperti memperkuat diplomasi energi, mengkoreksi harga BBM yang terlalu murah, memiliki kedaulatan terhadap akses sumber energinya, memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dibandingkan memenuhi energi negara lain, membuat kebijakan yang berfokus pada cadangan energi, dan mulai menggunakan renewable energy. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.